Oke, selamat malam rekan-rekan. Gimana kabarnya? Baik juga baik. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu dari aliran filsafat barat, yaitu aliran positivisme. Sedikit gambaran mengenai positivisme sendiri itu dalam aliran filsafat barat. Jadi secara sederhananya itu aliran positivisme itu menganggap bahwa sebuah pengetahuan hanya boleh didasarkan pada fakta, sehingga pembicaraan seperti metafisika dalam seperti hantu, setan atau yang lain sebagainya itu tidak dianggap dalam aliran positivisme. Nah, di aliran positivisme sendiri itu terdapat 3 orang filsuf. Yang pertama itu ada Auguste Comte, dia filsuf dari tahun 1798 hingga 1857, yaitu dari Prancis. Yang berikut ada John Stuart Mill. Yang ketiga itu ada Herbert Spencer. Nah, kedua filsuf ini berasal dari Inggris. Oke, kira-kira dari nama-nama yang saya sebutkan tadi itu, apakah ada yang pernah mendengar nama-nama tersebut? Saya pernah juga, namanya yaitu Auguste Comte. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis yang menyandang dengan sebutan Bapak Sosiologi. Jadi ia pertama kali menerapkan metode ilmiah pada bidang ilmu sosial. Nah, dapat dikatakan pemikiran Auguste Comte ini terpengaruh dari Saint-Simon. Karya penting Comte antara lain yaitu Cours de Philosophie Positive, kursus tentang filsafat positif yang terdiri dari 6 buku. Adapun semboyan dari positivisme dari Auguste Comte ini adalah savoir pour réfléchir, yang artinya mengetahui supaya siap untuk bertindak. Manusia harus menyelidiki gejala-gejala dan hubungan antara gejala-gejala supaya manusia dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Adapun filsafat positivisme dari Comte disebut juga dengan paham empirisme kritis, yaitu pengamatan dan teori berjalan seiring. Bagi Comte, pengamatan tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan penafsiran atas dasar sebuah teori, dan pengamatan juga tidak melakukan secara terisolasi dalam artian dapat dikaitkan dengan suatu teori. Nah, metode dari positif dari Auguste Comte ini juga menekankan pandangannya pada hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Nah, baginya persoalan filsafat yang penting bukan masalah hakikat atau asal mula pertama dan tujuan akhir gejala-gejala, melainkan bagaimana hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Nah, filsafat Comte ini terutama penting untuk sosiologi. Nah, sosiologi ini saya kutip menurut Lestari tahun 2004 pada jurnal Urgensi mempelajari sosiologi pendidikan bagi guru, de facto, atau dalam Journal of International Multidiscipline Science. Nah, itu berbunyi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Nah, ini kehidupan manusia antara manusia dengan manusia dengan kelompok lainnya. Nah, dari Auguste Comte ini membagi masyarakat dalam 2 bentuk. Yang pertama ada statistika sosial, yang dimana teori tentang susunan masyarakat, dan yang kedua dinamika sosial, yang dimana teori ini tentang perkembangan dan kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Nah, adapun perkembangan sejarah manusia menurut Auguste Comte ini yaitu perkembangan pengetahuan dan pemikiran manusia, baik itu perorangan atau kelompok, diliputi oleh 3 zaman atau 3 tahap. Jadi mana mulai dari tahap terendah pun ke tahap tertinggi. Berikut ini perkembangan
pengetahuan dan pemikiran manusia menurut Auguste Comte, yaitu yang pertama zaman teologis. Nah, pada tahap ini manusia mempercayai bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kekuasaan adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Nah, adapun zaman teologis ini dibagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama animisme, kedua politisme, dan ketiga monoteisme. Adapun yang pertama animisme itu merupakan benda-benda yang dianggap berjiwa atau tahap primitif. Mungkin ini tidak asing ya bagi kita. Nah, yang kedua ada politisme, yang dimana manusia percaya kepada dewa-dewa yang masing-masing menguasai bidang tertentu. Misalnya dewa laut nih menguasai. Yang kedua ada itu contohnya dewa halilintar. Ketiga ada dewa bumi, dewa Sri, dan sebagainya ya. Yang ketiga dari macam-macam zaman teologis ini, yang ketiga monoteisme, ya di mana manusia memandang bahwa Tuhan sebagai penguasa segala sesuatu. Zaman yang kedua yaitu zaman metafisik, ya di mana pada zaman ini kuasa adikodrati yang diakui dalam tahap teologis dalam tahap ini diganti dengan konsep dan prinsip abstrak. Misalnya kodrat penyebab. Yang dijunjung tinggi dalam tahap ini adalah metafisika. Nah, untuk yang ketiga yaitu zaman positif atau ilmiah, yang dimana manusia membatasi pada fakta-fakta yang disampaikan kepadanya, yaitu adapun tahap ini diyakini menghasilkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa pertama masa kanak-kanak disebut dengan zaman teologis, kedua masa remaja atau masa pemuda disebut dengan zaman metafisis, yang ketiga masa dewasa disebut dengan zaman positif atau ilmiah. Adapun ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama matematika, yang kedua ada astronomi, ketiga ada fisika, keempat ada kimia, kelima ada biologi, dan yang terakhir ada sosiologi. Mungkin ini nggak asing ya mata pelajaran ini, kita bisa ketemu di sekolah menengah pertama, sekolah menengah ketiga, bahkan di perguruan tinggi ketemu ya. Jadi itulah ilmu pengetahuan ciptaan dari Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini tidak asing ya untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Lagi sosiologi. Betul, karena ini bapaknya sosiologi. Kita lanjut lagi ya. Sekarang terkait dengan agama positivis. Nah, pemikiran positif Auguste Comte ini mengilustrasikan tentang masyarakat industri yang diorganisasikan. Nah, bagi Comte ini, pengorganisasiannya adalah filsuf positivistik dan ilmuwan. Karena menurutnya filsuf positivistik dan ilmuwan mempunyai pengetahuan yang sejati. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan ilmuwan yang pertama John Stuart Mill. Ada yang tahu? Saya tahu. Pengalaman saya, John Stuart Mill merupakan positivisme. Ada aliran filsafat yang mengartikan aliran filsafat yang menekankan pada pentingnya metode ilmiah dan pengetahuan yang berbasis pada pengalaman indera. Dan beliau itu menolak spekulasi metafisik yang tidak dapat dibuktikan melalui pengamatan atau eksperimen. Kemudian dalam cakupan ilmu pengetahuan, Mill
meneruskan prinsip-prinsip positivisme dalam logika. Menurutnya, pada dasar pengetahuan manusia bersumber dari pengalaman, sehingga metode dalam ilmu pengetahuan hanya melalui metode induksi. Maksudnya merumuskan suatu hukum yang mengacu pada hukum yang bersifat khusus. Jadi hukum-hukum logika merupakan hasil dari metode induksi, yaitu hukum sebab akibat. Kemudian ia juga menyatakan 5 metode induksi untuk mencapai hubungan sebab akibat dan berhubungan dengan gejala-gejala. Kemudian untuk yang etika Mill berlandaskan pada etika utilitarisme. Kemudian ia menekankan adanya hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Ada variabel. Kemudian pada aspek etikanya ia mengacu pada pertimbangan psikologis, dan ia mengatakan bahwa tujuan manusia adalah memperoleh kesenangan sesuatu dianggap berharga apabila dia membalikkan hasrat atau keinginan. Dengan kata lain, yang ingin dicapai oleh seseorang bukan dari mudahnya, melainkan kebahagiaan yang timbul dari benda-benda tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada Herbert Spencer. Mungkin Mas Yudi bisa menjelaskan? Ya, saya tahu. Herbert Spencer ini lahir pada tanggal 27 April 1820 di Lerby. Spencer ini juga kemudian menjadi penulis dan filsuf yang terkenal. Dan karyanya yang paling terkenal ialah ada namanya Social Statistik gitu, yang liris pada tahun 1861. Adapun teori-teori dari Herbert Spencer ini ialah Spencer dikenal karena teorinya tentang evolusi sosial seperti itu, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui proses seleksi alam dan adaptasi. Dan dia juga mengembangkan konsep survival of the fittest, yang menyatakan bahwa individu yang kuat dan adaptif akan bertahan hidup dan berkembang, sedangkan yang lemah akan punah seperti itu. Spencer ini memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan sosiologi, filsafat dan politik di abad ke-19 dan ke-20. Karyanya yang paling terkenal ialah Social Statistik, dan karyanya dianggap sebagai salah satu karya sosiologi yang paling penting pada abad ke-19. Spencer ini juga memiliki pengaruh pada perkembangan teori evolusi dan seleksi alam. Mungkin itu dari saya. Baik teman-teman, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah dikatakan filsuf dari aliran filsafat positif, dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari positivisme itu sendiri adalah merupakan aliran filsafat yang menekankan pada fakta-fakta yang dapat diobservasi dan diukur secara ilmiah. Jadi nggak bisa nih kita ngasal ngomong aja, harus dibuktikan secara ilmiah. Nah, aliran ini muncul pertama itu di Prancis. Tadi udah Mbak jelaskan tuh, pertama di Prancis pada abad ke-19, kemudian berkembang di Inggris. Nah, positivisme ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu menolak segala bentuk metafisika seperti ilmu dan sebagainya, dan hanya menerima pengetahuan berdasarkan fakta-fakta dan bukti empiris saja. Oke, untuk filosofnya sendiri itu tadi sudah dijelaskan, ada Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi tadi. Dia mengembangkan metode ilmiah dalam ilmu sosial dan membagi perkembangan pengetahuan manusia menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada teologis, metafisis, dan positif.
Comte itu mengelompokkan ilmu pengetahuan berdasarkan kompleksitasnya, mulai dari matematika hingga yang tadi sosiologi, yang tentu sering kita temui di berbagai jenjang sekolah seperti itu. Yang kedua itu ada John Stuart Mill dan Herbert Spencer yang sama-sama berasal dari Inggris. Mereka ini berkontribusi pada positivisme. Mill menekankan pada pentingnya psikologi dan logika sebagai dasar ilmu pengetahuan. Nah, sementara Spencer dia mengembangkan teori evolusi yang mempengaruhi berbagai bidang ilmu seperti yang tadi sudah Mas Leslie jelaskan, kayak yang kuat yang berkuasa gitu, yang kuat yang menang gitu. Siapa kuat dia akan gitu. Baik. Dan kesimpulannya positivisme ini berfokus pada hubungan antara fakta-fakta dan menolak pernyataan yang melampaui bidang ilmu positif. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di kesempatan.